warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiyah Darojah. Kali ini saya akan sharing tentang mengenal diri. Ya, banyak sekali orang-orang yang curhat gitu ya, bingung tentang dirinya. Sebenarnya hal itu saya kira dialami oleh semua orang ya, termasuk saya. Saya dari dulu bertahun-tahun gitu ya, ingin mengenali diri saya, terutama kaitannya dengan panggilan hidup ya. Sebenarnya saya tuh hidup di dunia itu suruh ngapain sih gitu ya, apa sih panggilan jiwa saya ya, apa sih panggilan hidup saya, kayak gitu tuh memang saya tuh mencari terus ya, apalagi jika dihubungkan dengan aktivitas atau karir atau apapun gitu ya, passion kita gitu ya. Dari misalnya contohnya saya ya, dari lulusan pesantren masuk kuliah di pertanian, habis itu buka usaha warung makan dan catering, habis itu menulis ya, habis itu jadi memiliki penerbitan sendiri, jualan buku sendiri. Nah ini sesuatu yang terus berbeda-beda ya. Akhirnya sebenarnya saya ini apa sih sebenarnya passionnya gitu ya, apa sih aktivitas yang sebenarnya saya banget kayak gitu ya, yang membuat saya hidup dan sebagainya, yang itu tuh benar-benar panggilan jiwa saya, apa sih gitu. Nah ternyata itu bukan hanya dialami oleh saya, tetapi banyak orang, barangkali termasuk Anda bingung tentang diri Anda sendiri ya, berusaha mengenali diri sehingga ingin nemu gitu ya, sesuatu yang memang Anda banget, sehingga Anda itu memiliki gairah hidup yang tinggi ya, karena Anda menemukan, oh saya ketemu ini, saya tuh hidup di dunia ini tugasnya ini dan sebagainya gitu ya, dalam bahasa apapun gitu, yang sesuatu yang membuat Anda itu merasa hidup gitu, nggak asal cuma hidup-hidupan. Nah ini banyak sekali teman-teman yang bertanya akan kebingungan tentang dirinya ini. Nah termasuk buku saya yang terakhir yang berjudul Wisdom in You, itu adalah hasil perenungan saya sendiri tentang kebingungan-kebingungan yang saya alami gitu ya. Jadi ketika Anda bertanya gimana ya cara aku tuh menemukan diriku gitu, nah itu prosesnya panjang, dan saat ini ketika Anda bertanya tentang hal itu, ya selamat, Anda sedang berjalan ke dalam ya untuk menemukan siapa diri Anda. Nah saya ada beberapa hal ya yang mungkin bisa membantu teman-teman yang ini saya lakukan gitu ya. Barangkali ini nantinya bisa membantu teman-teman untuk semakin memahami diri teman-teman dan semakin mengenali diri sendiri. Yang pertama, kita menelusuri ya kesukaan kita di waktu kecil. Kita dalami lagi, atau mungkin boleh bertanya kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita gitu ya. Dulu waktu kecil kita tuh sukanya apa kayak gitu ya. Mungkin kita sukanya dagang gitu, mainan jual belian kayak gitu, atau mungkin kita senangnya tuh cerita gitu ya. Dulu tuh sukanya cerita ke teman-teman gitu, atau apapun itu gitu. Telusuri, karena waktu umur dari 0 hingga 7 tahun itu sebenarnya kita tuh masih alami banget gitu ya. Naturalnya kita tuh masih kita banget, belum terlalu tercampuri hal-hal dari luar ya, dari guru, dari orang tua dan lain sebagainya. Nah disitulah sebenarnya passion kita atau mungkin panggilan jiwa kita itu bisa dikenali sebenarnya. Tetapi kan kita dulu nggak tahu ya apa yang akan terjadi ketika dewasa, atau mungkin orang tua kita juga tidak menyadari hal itu, sehingga tidak meneliti lebih jauh waktu kita masih kecil. Sehingga saat ini tugas kita kembali lagi ke masa kecil kita ya, kita telusuri lagi apa sih dulu yang membuat kita tuh senang gitu ya, alamiah kitanya tuh sukanya apa, seperti itu. Nah itu akan sangat membantu kita untuk mengenali diri kita. Terus yang kedua, kita mengenali kepribadian diri kita ya. Banyak orang yang bingung tentang dirinya, tetapi dia tidak mau menggali kepribadiannya, sehingga terbentur-bentur terus, baik terbentur keadaan, terbentur-bentur dengan orang lain ya, terbentur dengan keluarga dan sebagainya. Dengan mengenali kepribadian kita, kita jadi bisa membawa diri. Oh saya tuh orangnya introvert misalnya, berarti saya harus membawa diri seperti apa ya. Untuk lingkungan sosial saya harus seperti apa. Nah
untuk mengenali kepribadian ini banyak cara ya. Misalnya ada tes psikologi gitu ya, ada tes sidik jari juga, ada mungkin tes bakat dan sebagainya. Mungkin itu perlu juga kita lakukan ya, sehingga kita tahu kepribadian kita seperti apa ya, belahan otak yang dominan untuk kita bekerja itu apa ya, motivasi yang lebih dominan di dalam diri kita tuh apa, itu nanti akan ketahuan. Nah, bisa jadi itu tuh akan sinkron dengan yang kita rasakan selama ini. Jadi hasil-hasil tes seperti itu untuk membuat kita oh ternyata benar gitu, atau mungkin oh iya ini tuh secara yang saya rasakan memang seperti ini. Jadi Anda memiliki validasi. Mungkin ada orang yang kurang percaya ya dengan hasil tes-tes seperti itu. Tetapi untuk orang-orang dengan kepribadian tertentu, tes-tes semacam itu sangat membantu untuk lebih mengenal diri. Untuk memvalidasi. Jadi secara tes-tes tersebut gitu ya, apapun yang Anda pilih nantinya, itu seperti ini jawabannya. Terus kita kaitkan, benar nggak sih dengan apa yang kita rasakan selama ini? Kalau benar ya silakan ambil, kalau tidak benar ya nggak usah diambil gitu. Jadi ini hanya bersifat membantu saja, sehingga kita semakin mengenali diri kita. Misalnya saya tuh tidak sadar kalau saya tuh tersinggungan gitu ya. Akhirnya kebawanya tuh emosian terus. Dan saya nggak sadar bahwa emosian saya tuh karena otak yang lebih dominan di dalam diri saya itu otak limbik yang bekerja. Jadi memang bawahnya itu lebih dominan ke perasaan kayak gitu ya. Nah, ketika saya mengetahui ini, saya jadi tahu bagaimana membawa diri saya sehingga tidak lagi mudah emosian, bisa mengendalikan diri gitu. Terus yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah kita mengamati aktivitas kita yang membuat kita tuh senang. Ya, mungkin kita selama panjang umur kita ini ya, sepanjang umur kita ini, kita sudah banyak sekali melakukan berbagai aktivitas. Nah, kita telusuri lagi, aktivitas-aktivitas apa yang membuat kita itu merasa senang. Kemudian, aktivitas-aktivitas apa yang membuat kita tuh merasa bergairah, mengalir, kayaknya tuh waktu tuh nggak berhenti gitu kita, dan energi kita tuh nggak habis-habis untuk melakukan hal itu. Misalnya ada yang bilang, wah Mbak Zaki, nulis itu berat banget ya, susah gitu. Nah, berarti nulis itu buat orang lain itu sulit, tetapi buat saya cukup mudah. Nah, barangkali ini salah satu memang jalan saya gitu. Terus, apakah aktivitas kita itu membuat kita merasakan kepuasan? Ya, misalnya saya bikin video YouTube semacam ini gitu ya. Ternyata setelah saya merekam gitu ya, dengan mungkin rekaman begini itu bisa memakan waktu 1 jam gitu ya. Terus saya editing juga memakan waktu yang lama, bisa sampai 2 jam gitu ya. Terus saya upload di YouTube ya. Dan itu mungkin melelahkan hampir 3 atau 4 jam untuk membuat video semacam ini. Tetapi saya merasa puas. Wah, ternyata setelah saya tonton lagi gitu ya, oh alhamdulillah ini hasilnya lumayan gitu ya, walaupun belum bagus-bagus amat ya, namanya juga masih dalam proses terus belajar. Tetapi ketika orang lain melakukannya belum tentu sanggup. Wah, bikin video 4 jam, ngedit ya, ngupload, nah itu tuh buat mereka tuh kayaknya berat gitu, dan mereka tidak ada antusias dan mereka tidak memiliki kepuasan untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin juga ini adalah salah satu jalan saya. Nah, untuk teman-teman juga melakukan hal yang sama ya. Amati aktivitas-aktivitas teman-teman yang memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebut tadi. Ketika teman-teman merasakan kepuasan di aktivitas teman-teman, nah mungkin disitulah jalan Anda. Terus langkah berikutnya, kita juga perlu mengamati apa yang secara alami itu datang kepada kita. Ya, mungkin kalau misalnya saya banyak orang yang curhat, itu kan sebuah tanda. Ada orang-orang yang datang secara alami meminta petunjuk, wah petunjuk ya, meminta nasihat atau apapun itu gitu ya. Orang berarti kan saya dipercaya oleh orang lain untuk menerima curhatan mereka. Itu kan sesuatu yang datang secara alami. Saya tidak meworo-woro orang untuk curhat kepada saya, tetapi mereka datang dengan sendirinya. Nah, teman-teman juga melakukan apa sih sesuatu yang datang secara alami kepada Anda.
Nah, itu tuh sesuatu tanda ya. Oh, berarti mungkin di situ ada tugas Anda gitu. Kemudian sesuatu yang datang secara alami itu membuat Anda senang, ya. Anda merasa hidup di situ. Misalnya ada orang yang curhat, terus saya memberikan bukan petuah ya, memberikan jawaban lah istilahnya, dan mereka tuh sangat berterima kasih misalnya. Itu tuh saya merasa puas. Nah, Anda bisa melakukan hal ini, apa yang datang secara alami kepada Anda itu terima. Wah, ini tanda nih. Berarti Anda harus melakukan apa? Terus rasakan apakah Anda merasakan kepuasan di situ dan Anda merasa hidup di situ atau tidak gitu. Ketika Anda menjemput apa yang Anda datang kepada Anda secara alami, kemudian Anda olah itu sesuatu itu dan hasilnya ternyata membuat Anda puas, nah disitulah mungkin adalah jalan Anda. Ya, mungkin banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan selain 4 hal yang saya sebutkan tadi ya. Ini hanya salah satu atau salah 2 yang bisa kita lakukan. Barangkali ini menjadi jalan untuk kita menemukan dan mengenali diri kita, sehingga kita merasakan hidup ini bukan hanya sekedar hidup gitu ya, makan tidur gitu saja bukan, tetapi itu kita memiliki makna di dalam hidup kita ini ya, sehingga kita tidak merasa meaningless, merasa tidak berarti hidup kita, merasa hidup kita tuh hanya sebagai rame-rame dunia saja gitu ya. Tetapi kita tuh memang ada fungsinya. Tuhan tidak menjadikan seekor binatang melata pun gitu ya, makhluk bahkan seekor binatang pun itu sia-sia. Apalagi kita sebagai sosok manusia, pasti keberadaan kita juga sangat berguna untuk dunia ini. Ya, mungkin bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan dan bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.